Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Anggiariskita, NPM 1714131055 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya mengenai analisis kelayakan usaha tani tebu Mitra Pabrik Gula Bunga Mayang, Lampung Utara. Bab yang pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah Indonesia sebagai negara agraris. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, permasalahan di sektor pertanian menjadi permasalahan yang penting untuk diteliti. Yang kedua adalah potensi subsektor perkebunan di Indonesia. Di Indonesia, subsektor perkebunan menjadi subsektor nomor 2 yang paling banyak diusahakan setelah tanaman padi. Salah satu tanaman yang banyak diusahakan di subsektor perkebunan adalah tanaman tebu. Yang ketiga adalah potensi hasil usaha tani tebu di Lampung. Di Indonesia ada beberapa daerah penghasil tebu. Salah satunya adalah Lampung. Lampung menjadi daerah nomor 2 dengan produksi tebu paling besar setelah Jawa Timur. Di Lampung sendiri ada 4 daerah penghasil tebu, yaitu Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang. Poin selanjutnya adalah produksi tebu di Lampung Utara yang cenderung menurun. Lampung Utara merupakan daerah penghasil tebu terbesar nomor 2 setelah Lampung Tengah. Namun, pada data di BPS menunjukkan bahwa produksi tebu di Lampung Utara cenderung menurun, terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Usaha tani tebu di Lampung Utara sendiri didukung dengan adanya pabrik gula bunga mayang di Kecamatan Bunga Mayang, sehingga mayoritas petani tebu di sana melakukan kerjasama dengan pabrik gula bunga mayang. Oleh karena itu, dirasa perlu dilakukan analisis kelayakan usaha tani tebu di Lampung Utara, khususnya pada mitra pabrik gula bunga mayang, sehingga dapat diketahui apakah usaha tani tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak kepada petaninya. Di sini dapat dilihat data produksi tebu di Lampung pada tahun 2018 dan data produksi tebu di Lampung Utara pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Data bersumber dari BPS Lampung tahun 2018. Di sebelah kiri merupakan data produksi tebu di Lampung pada tahun 2018. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa Lampung Utara menempati urutan kedua dengan produksi tebu terbesar setelah Lampung Tengah. Sedangkan di sebelah kanan dapat dilihat data produksi tebu di Lampung Utara dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa produksi tebu di Lampung Utara cenderung menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, diperoleh 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan usaha tani tebu pada mitra pabrik gula bunga mayang di Kabupaten Lampung Utara, dan yang kedua adalah bagaimana pola kemitraan yang diterapkan oleh pabrik gula bunga mayang dan petani tebu rakyat. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kelayakan usaha tani tebu pada mitra pabrik gula bunga mayang Kabupaten Lampung Utara, dan yang kedua, menganalisis pola kemitraan yang diterapkan oleh pabrik gula bunga mayang dengan petani tebu rakyat. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat bagi peneliti, manfaat bagi petani tebu, dan juga manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi peneliti adalah sebagai bentuk pembelajaran dan bentuk praktik atas metode yang telah dipelajari di dunia perkuliahan. Manfaat bagi petani tebu adalah sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan usaha tani tebu. Apakah usaha tani tersebut dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca adalah sebagai referensi untuk melakukan penelitian dengan topik terkait di masa yang akan datang. Bab selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka, kajian penelitian terdahulu, dan juga kerangka pemikiran penulis. Ada beberapa hal yang menjadi tinjauan pustaka pada penelitian ini. Yang pertama adalah tanaman tebu, usaha tani tebu, teori studi kelayakan, dan juga teori kemitraan. Poin yang pertama adalah tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan gula. Tanaman tebu termasuk ke dalam jenis tanaman perdu. Biasanya, tebu tumbuh di dataran rendah daerah tropika dan juga beberapa daerah subtropika. Poin yang kedua adalah usaha tani tebu. Usaha tani sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seorang petani mengkoordinasikan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksinya secara efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh keuntungan.
Usaha tani tebu dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan tanaman yang sesuai dengan tanaman tebu, sehingga tanaman tebu dapat tumbuh dengan optimal dan memberikan keuntungan. Pada umumnya, kegiatan usaha tani tebu dilakukan dengan menempuh beberapa tahap. Yang pertama adalah penyediaan bahan tanam, dilanjutkan dengan penyediaan lahan, kemudian penanaman, penyulaman, pemberian pupuk, kemudian pengendalian hama dan penyakit, dilanjutkan dengan panen dan pasca panen. Poin yang selanjutnya adalah studi kelayakan. Studi kelayakan dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu usaha layak atau tidak layak dan apakah memberikan keuntungan atau tidak memberikan keuntungan. Studi kelayakan dapat dilakukan dengan analisis menggunakan kriteria investasi. Kriteria investasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, Net Present Value atau NPV, kemudian Payback Period atau PP, kemudian Internal Rate of Return atau IRR, dan yang terakhir Net BC atau Net Benefit Cost Ratio. Poin selanjutnya adalah teori kemitraan. Kemitraan sendiri adalah kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan atas dasar kepercayaan dan juga atas dasar saling menguntungkan. Dalam kemitraan terdapat 3 prinsip yang menjadi kunci utama. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan, kemudian prinsip keterbukaan, dan yang terakhir adalah prinsip manfaat bersama. Pada umumnya, pola kemitraan dibagi menjadi 5, yaitu pola kemitraan inti plasma, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan subkontrak, kemudian pola kemitraan keagenan, dan yang terakhir, pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis. Selanjutnya, subbab kajian penelitian terdahulu. Telah dikumpulkan beberapa penelitian terdahulu dengan topik terkait, dan terdapat perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Secara garis besar, perbedaan tersebut terletak pada lokasi penelitian dan juga komoditas penelitian. Terdapat juga perbedaan antara masing-masing penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Secara garis besar, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, komoditas penelitian, dan juga metode penelitian. Sebagian besar memang metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan kriteria investasi, NPV, IRR, PP, dan Net BC. Namun ada juga yang menggunakan perhitungan dengan BEP, RC ratio, dan juga BC ratio. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini. Alur kerangka pemikiran diawali dengan permintaan pasokan tebu oleh pabrik gula bunga Mayang, sehingga petani melakukan usaha tani tebu dan memproduksi tebu. Dalam kegiatan produksi dibutuhkan biaya produksi. Dari situ dapat diketahui penerimaan yang diperoleh oleh petani. Kemudian dilakukan analisis kelayakan menggunakan kriteria investasi. Hasilnya dapat berupa layak atau tidak layak. Apabila usaha tani tersebut layak, maka akan dilakukan pengembangan. Dan apabila usaha tani itu tidak layak, maka akan dilakukan penataan ulang. Selanjutnya adalah bab metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, konsep dasar dan definisi operasional, lokasi, responden, dan waktu pengambilan data, jenis data dan metode pengambilan data, dan yang terakhir, metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini dilakukan di Desa Isorejo, Kecamatan Bunga Mayang, dan Desa Penagan Ratu, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, yang merupakan wilayah kerja pabrik gula Bunga Mayang. Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2020. Responden pada penelitian ini adalah petani tebu yang merupakan mitra pada pabrik gula Bunga Mayang. Setelah dilakukan perhitungan, ditentukan jumlah sampel sebanyak 77 petani responden dengan alokasi proporsi sebanyak 41 di Desa Isorejo dan 36 di Desa Penagan Ratu. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari data atau literatur pemerintah atau instansi terkait. Selanjutnya adalah metode analisis data. Untuk menjawab tujuan pertama, yaitu kelayakan usaha tani tebu mitra pabrik gula Bunga Mayang, dilakukan analisis data menggunakan metode kuantitatif. Dalam analisis ini, kelayakan usaha tani tebu dihitung dengan menggunakan kriteria investasi, yaitu dengan NPV, IRR,
NetPP, dan juga NetBC. Selanjutnya, untuk menjawab tujuan kedua, yaitu pola kemitraan antara pabrik gula bunga Mayang dengan petani tebu rakyat, dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan keadaan lapang sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak terkait, kemudian disesuaikan dan disimpulkan sesuai dengan pola kemitraan yang sudah ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.